Wadaw! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari meski belajar agar kelak menjadi cerdas. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 subtema 2 pembelajaran 3. Simak videonya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah teman-teman, kalian sudah tahu bukan? Indonesia adalah negara yang sangat subur, kaya akan sumber daya alam baik biotik ataupun abiotik. Coba kalian lihat keindahan alam Indonesia ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam melimpah. Sumber daya alam diantaranya adalah perikanan dan terumbu karang. Di pertanian ada padi dan kelapa sawit. Kemudian di pertambangan ada emas, batu bara, serta perminyakan dan lainnya. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam manusianya loh. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, coba kalian perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini ya. Peta yang berwarna oranye dan merah adalah peta yang pulaunya padat. Pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Nah, pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu pulau yang berwarna hijau, yakni Pulau Papua. Kemudian selain Papua, ada beberapa daerah yang jarang sekali penduduknya, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Untuk daerah yang berwarna kuning, di sini cukup padat penduduknya ya, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Nah, berikut ini adalah peta persebaran suku di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas dan terbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman di Indonesia. Nah, di Pulau Jawa ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Samin, dan Madura, serta yang lainnya. Selanjutnya di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rambang, Singkil, Kubu, Talang Mama, Rejang, dan suku Pubian. Kemudian di Kalimantan ada Dayak, Kutai, suku Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, dan Kenya. Selanjutnya di Sulawesi ada Sangir, Talaut, Minahasa,
Bolang, Mongondo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Butung, Tolaki, dan Kaili. Nah, kemudian di Pulau Papua ada suku Dani, Biak, Asmat, serta Sentani. Selanjutnya di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sewu, Flores, Dawan, dan Buna. Di Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Bacan, Kei, dan Tanimbar. Nah, adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut loh. Coba kalian amati gambar peta di bawah ini. Nah, secara umum mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen. Sedangkan Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT atau RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu persiapan seperti tentukan tempat dan waktu wawancara, kemudian tentukan korespondennya, kemudian tentukan tugas masing-masing anggota, kemudian siapkan peralatan dan susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Contoh pembuatan laporan. Perhatikan berikut ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus selalu menjaga kerukunan. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, untuk nilai luhur sila pertama yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Kemudian nilai luhur sila yang kedua yaitu berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, kemudian membantu orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Nilai luhur sila yang ketiga yaitu gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya, nilai luhur untuk sila yang keempat yaitu pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, nilai luhur sila yang kelima yaitu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian buka buku siswa halaman 85. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ini ya. Demikian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan terima kasih.